Tradisi dan hukum adat Bali masih dijaga dan juga diterapkan. Nah, di Desa Tenganan Pegeringsingan, selain budayanya, desa ini juga sangat menarik karena mereka memproduksi kain tenun termahal di Indonesia. Ada beberapa daerah di Bali yang masih mempertahankan pola hidup serta kemasyarakatan sesuai ajaran nenek moyang. Namanya Desa Bali Age atau Bali Mule. Dan di sini adalah salah satunya Desa Tenganan Pegeringsingan. Bali Aga, sebuah desa adat di perbukitan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, sekitar 70 km dari Denpasar. Begitu masuk, pengunjung sudah disambut oleh Balai Agung dan beberapa balai desa lainnya. Bangunan ini masih digunakan untuk upacara maupun pertemuan warga. Pura dengan arsitektur terdahulu pun masih berdiri kokoh dan digunakan masyarakat. Ada saja wisatawan yang datang untuk melihat, mempelajari, atau sekedar rekreasi di sini. Memasuki desa, saya disuguhi pemandangan yang tidak biasa. Halo Pak. Bentuk rumah di desa ini nyaris seragam. Pemukiman yang dikenal dengan nama Perumahan Karang. Semuanya menghadap ke jalan utama desa yang disebut Awangan. Rumah-rumah yang ada di sini menganut sistem jagat satru. Jadi artinya bertahan atau melindungi diri dari serangan musuh. Setiap rumah harus ada 2 pintu di depan dan di belakang. Dalam satu rumah terdapat 6 unit bangunan yang memiliki bentuk, konsep, dan filosofinya tersendiri. Jadi tidak boleh sembarangan. Kehidupan di desa ini masih diatur oleh hukum adat yang disebut awik-awik. Hukum ini ditulis pada abad ke-11 dan diperbarui tahun 1842. Isinya mengatur sejumlah hal, seperti pengelolaan hutan dan larangan untuk menebang pohon. Di desa ini juga masih berlaku sistem pernikahan endogami, artinya menikah dengan sesama warga desa. Apabila dilanggar, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Ketika seorang laki-laki dari desa kami mengambil istri dari luar desa, ini akan dikenakan sanksi apabila perempuannya itu atau istri yang diambil itu tidak memenuhi syarat untuk diajak di dalam komunitas kita di sini. Dan mereka tidak mempunyai hak untuk ikut di dalam organisasi desa adat yang disebut Keramo Desa. Setiap aturan adat memuat berbagai jenis sanksi, mulai dari teguran, sanksi moral, denda, hingga dikeluarkan dari desa. Daya tarik desa ini berkat terpeliharanya warisan seni nenek moyang. Sebagian besar warga desa diwarisi bakat menenun, sehingga dapat melahirkan kain tenun termahal di Indonesia yang hanya dibuat di sini. Namanya kain geringsing. Berasal dari kata gering yang berarti sakit atau musibah, dan sing yang berarti tidak. Bisa diartikan sebagai penolak bala. Proses pembuatan kain geringsing ini dilakukan dengan teknik double ikat, melalui alat tenun kayu manual. Nah, seperti inilah hasilnya. Pada dasarnya, kain geringsing hanya memiliki 3 warna utama, yang melambangkan konsep Trimurti atau 3 dewa, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Warna merah mencerminkan api dibuat dari kulit mengkudu. Warna putihnya mencerminkan air dibuat dari minyak kemiri. Sedangkan warna hitam yang mencerminkan angin dibuat dari daun talung. Istimewanya, kain-kain ini bernilai tinggi, mulai dari 500.000 hingga 15 juta rupiah.
Proses pembuatan kain ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, mulai dari kapas yang dipintal menjadi benang, kemudian proses pewarnaan bahan-bahan alami sampai penenunannya bisa sampai 4 tahun untuk satu kain ini saja. Meski terbilang mahal, namun keistimewaan pembuatannya membuat kain ini digemari hingga ke mancanegara. Sementara bagi warga setempat, kain geringsing ini wajib dimiliki sebagai bagian dari perlengkapan upacara. Tenganan penggeringsingan juga melahirkan berbagai karya seni lainnya, yaitu lukisan di atas daun lontar. Lukisan ini dibuat dengan kemiri yang dibakar. Bentuknya pun bisa beragam, kecil maupun besar. Dan harganya dibanderol mulai dari Rp70.000 hingga Rp600.000. Prasi atau lukisan daun lontar dulunya merupakan media untuk menulis prasasti. Sampai sekarang masih digunakan untuk media menulis awik-awik atau aturan adat di sini. Tapi seiring perkembangan zaman, lukisan daun lontar ini juga menjadi cindramata untuk mendukung pariwisata. Anggi Yuniarti, Lutfi Evan melaporkan untuk NET. Makasih ya, Pak. Ya, hampir semua desa-desa di Bali itu bisa dikatakan sebagai desa adat karena mereka sangat kental dengan ritual adat juga dan ritual agama. Kalau tadi kita udah lihat ada desa namanya Desa Tenganan kan, itu di daerah Kabupaten Karangasem. Jaraknya itu sangat dekat dengan Candi Dasa. Jadi kalau mungkin dari selatan Bali cuman butuh waktu pakai mobil sekitar 1,5 jam di sana. Penduduknya juga sudah sangat terbuka untuk berinteraksi dengan masyarakat seperti tadi. Iya, kalau di Bali sih kemana-mana sih nggak jauh, apalagi kita yang biasa tinggal di Jakarta. Setiap hari 1,5 jam 2 jam itu memang udah makanan kita sehari-hari kan. Kadang ngobrol sama teman saya yang tinggal di Bali gitu, terus dia bilang, iya ini jalanan macet. Terus ini macet maksudnya? Macetnya? Enggak macet kok. Kita sih orang Jakarta bilangnya paling itu tersendat kan. Benar-benar. Kalau kita 1,5 jam ya hanya bisa mungkin dari tempat kita beraktivitas sampai ke rumah. Tapi kalau di Bali 1,5 jam kita udah bisa langsung melihat ritual ataupun juga adat istiadat yang berbeda. Walaupun dalam satu provinsi gitu kan. Itu dia, luar biasa. Karena kalau di sana kan belum terlalu macet dan juga jarak antara satu daerah ke daerah lain ya tidak terlalu muter-muter lah. Kayak di Jakarta ini kan kebanyakan kita jauhnya muternya yang jadi that cukup explains kenapa banyak banget turis-turis tuh selalu larinya ke sana gitu ya, karena dapetin semuanya dari lifestyle-nya yang modern kita ada gitu kan, yang benar-benar etnik tradisional ada. Terus yang paling enak tuh ya kalau misalnya mendarat di Bali itu adalah bau pandan campur bunga-bunganya, ada rempah-rempahnya. Aduh, benar-benar ada musik-musik kayak musik-musik gamelan Balinya. Moodnya udah kebangun ya, mood liburan, mood mau santai. Aduh, kamu ngomong